لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رسالة المعاونة. بسم الله الرحمن الرحيم. والمسلمين شاء المؤلف رحمه تعالى ونفعنا به وبعلوم أسر بركة في الدارين آمين. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام أجواتكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة ummatan wahdah. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, jika anak Adam itu mati, ingkota amaluhu illa min salas, maka terputus ya semua amal perbuatannya. Ya. Jadi ketika kita mati, wis putus sudah amal perbuatan kita. Wis gak iso ngamal apa-apa. Ya. Sampai baca Quran yo gak iso, ya. Sholat ya nggak bisa, ya terputus, ya terlepas dari semua kewajiban. Makanya orang meninggal itu ada dua macam. Jadi mustarih sama mustaroh anhu. Ya, mustarih itu siapa? Yaitu orang yang meninggal dia sudah istirahat dari hidup dunia, kewajiban, ya balak fitnah sembarang kali, wis ngasuh istirahat itu artinya. Ya, orang-orang soleh, ya wis di dunia ya ibadah ya dengan susah payah ya mengajar ilmu dan lain sebagainya ya menghadapi ujian cobaan kena kewajiban di dalam agama, ketika mati selesai kan ya, tidak ada kewajiban apa-apa ya, mustarih itu artinya mereka istirahat ya. Dan orang-orang di sekitarnya juga kehilangan ya, istirahatkan dengan kematian orang ini dari madorotnya orang ini ya. Wong iki mati seneng. Ngopo? Uripe ya gawe susah masyarakat. Ya, misalnya gawe kebijakan sing ya menyusahkan masyarakat. Uripe di kampung gawe onat, gawe kisruh. Ya. Ono mesti nganggur dicolong ilang ya. Lampu dicolong ya. Ono manuk kenari delek ning arep omahe ya hilang colong ya. Sepeda dijunggil colong ya, pokoknya gawe kisruh ae ya. Maka ketika dia mati ya orang-orang mengucapkan alhamdulillah mati akhir wong itu. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang ya beristirahat tenang dari madorot orang ini. Ya, makanya di dalam syair kan waladat ka ummuka yabna adam bagian. Ya. Fasyatan takune ya mamamutika ya dohikan masrura wan nar hawlaka yakuna. Ya. Jadi wahai anak Adam, kamu dilahirkan dalam keadaan nangis. Ya. Tapi orang-orang di sekitarmu seneng, ya, tertawa, ya, wan nasu hawlaka yadhakuna sururon, ya, seneng gembira, ya. Makanya kenapa si anak bayi itu ketika lahir ke dunia itu nangis, ya, karena ketika berada di dalam rahim ibunya, ya, kurung ketok dunia sih, ya, masih berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keluar itu langsung nangis kaget delok dunia sing koyo gini. Apa lihat tadi plesetan ini? Ya, tadi plesetan ya selamat datang di dunia yang tipu-tipu. Selamat datang di dunia yang penuh dengan cobaan, nangis. Ya, sama kan? Ketika lahir anak bayi itu kan tangannya kan gegem, ya, nggak bawa apa-apa. Sama juga ketika mati pun juga sama, manusia ya nggak bawa apa-apa ketika mati. Ya, hajat antakune ya mau matika, ya, dohikan dona hawalaka, ya, ya pun, ya. Maka berusahalah ketika kamu mati itu mati dalam keadaan tersenyum. Jangan orang di sekitarmu menangisi kepergianmu, tapi kamu tersenyum. Tersenyum apa? Alhamdulillah, wis selamat tinggal dunia dengan segala ya fitnah, balak, sembarang kalir yang ada di dalamnya. Ya, saya akan menuju kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Tapi kalau su'ul khotimah, ya. Kalau su'ul khotimah, wajahnya mengkerut, nangis, susah apa? Di dunia ku sak susah-susahnya, ya. Paling pol cuma 70 tahun, 80 tahun, ya. Tapi ketika karena sanggup amal soleh, ketika mati tambah soro, ya. Tambah siksaannya, ya, fitnahnya tambah berat, ya. Kenapa? Al-qabru awwalu manzil min manazilil akhirat. Jadi kuburan itu adalah pintu pertama dari pintu-pintu akhirat. Coba sekarang kita lihat, ya. Kalau kita di dunia ini kan cuma 70 tahun, tapi yang paling lama itu justru, ya, ketika nanti nunggu hari kiamat, ya. Nabi Adam sejak wafatnya beliau sampai hari ini berapa ribu tahun misalnya, ya, wis pirang ribu tahun, ya. Para ambiya, ya, orang-orang soleh mereka meninggal, ya. Sama halnya juga dengan orang-orang yang, ya, dzalimun, fasikun, orang-orang fasik, dolim, Fir'aun, Namrud, ya, Abraha, ya, Abu Jahal, ya, orang-orang kafir Quraisy. Sampai sekarang berapa, ya, menunggu datangnya hari kiamat, disiksa terus dikubur, ya. Maka jadikanlah kita berusaha di dunia ini adalah tempat untuk mengumpulkan bekal, ya. Di qasidah itu ya apa? Dunya kamahilil maqar wa inna mahilil mamar tafkir wa am'in fin nadar, ya. Dunia kamahilil maqar. Dunia ini tempat kita lewat, ya. Kita cuman singgah aja, ya. Kita singgah, kita datang, tiba waktu pulang digantikan oleh anak kita, ya. Anak kita, keturunan kita. Tugas kita apa? Ketika Allah karuniakan kepada kita seorang keturunan, tugas kita adalah menjadikan anak ini tadi penerus kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja, ya. Mesti nerusno, ya, tauhid yang kita bawa, ya, untuk dilanjutkan oleh anak kita, anak keturunan kita. Gak punya anak, berarti kita punya murid, ya, santri, anak didik yang bisa, ya, ilmu yang manfaat. Maka ini nanti ada pembahasannya, ya, di situ. Jadi dunia kama hilil makor, ya, wa inna mahi lil mamar, ya. Dunia itu cuma tempat untuk lewat, singgah aja, ya. Kita aja kalau masuk pasar masuk suwe enggak kan, ya, kecuali nang mall, ya. Ini nang mall ya, muter-muter, ya. Ya sebentar, kita ambil seperlunya saja, ya. Apa sih cuma seperlunya aja, itu pun cuma sesaat, dan gak mungkin kate nggowo sak pirang-pirang waken menopo, ya. Semakin banyak beban yang kita bawa, semakin berat nanti perjalanan selanjutnya, ya. Jadi kalau sudah manusia itu mati, ya, selesai sudah, karena amalan yang iso dilanjutkan, ya, kecuali 3, ya, kecuali 3. Yang pertama, jadi ketika orang itu mati, putus segala amal perbuatannya kecuali dari 3 hal yang pahalanya akan terus mengalir. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, ya, sedekah yang mengalir. Contohnya misalnya apa? Bangun masjid, ya, bangun pesantren, ya, bangun madrasah, ya, lembaga pendidikan, atau di daerah yang tandus, ya, mendonasikan harta kita untuk bangun sumber air, ya, dipakai orang-orang untuk makan minum. Selama itu boleh kita dapat pahala. Atau misalnya di satu daerah yang tidak ada sumbernya, kita jadi wasilah, ya, menyalurkan sumber air, ya. Satu daerah yang tandus, ya, kita, ya, bertani ngajari orang sekitar untuk bertani, ya, sehingga mereka bisa punya penghasilan, ya. Maka itu kita juga dapat pahala, ya. Itu namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu juga harus akeh, ya, tapi tetap luwe akeh luwe apik. Sedekah jariyah itu juga termasuk ilmu itu, ya, juga termasuk ilmu. Sedekah jariyah itu juga diantaranya kita, ya, posting itu tadi, posting, share konten-konten yang isinya
ilmu nasihat. Itu juga jadi sedekah jariyah, ya. Au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tentunya, ya, yang paling penting justru manfaat ilmu akhirat, ya. Kita ngajarkan anak, ngajari alif ba ta, ya, diajari alif ba ta, diajari Fatihah. Itu jadi ilmu yang manfaat, itu jadi sedekah jariyah, ya. Jadi daripada kita itu, ya, nggak bisa nih kita menyerahkan anak kita untuk ngaji Fatihah sama orang lain, lebih baik kita sendiri aja ngajari, ya, diajari baru nanti tasdahnya kepada orang sing ngerti. Dari kecil diajari Fatihah sampai bisa. Maka setiap anak kecil itu tersebut sholat, ya, baca Fatihah, wong tuane oleh pahala, ya. Misalnya lebih, ya, tak ngajari ponakanku, ponakan dicari Fatihah, ya, dapat pahala, ya. Ngajari alif ba ta apa ta saja kok, ya. Itu ilmu yang manfaat, ya. Awaladin sholihin yad'ulah, ya. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua, ya. Waladin sholihin. Nah, di dalam ayat ini kenapa kok disebut walad bukan ibnun, ya. Au abnaun sholihin, ya. Nah, kalau abna itu berarti, ya, walad min jihati nasab, ya, anak yang sedara. Tapi kalau walad itu bisa dari nasab, bisa dari ilmu, ya, anak didik, ya. Berbeda cilik kita ajarkan, diajari, itu berarti kan anak didik. Makanya juga masuk waladin sholihin, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan ternyata dari ketiga hal ini, ya, sedekah jariyah, anak yang soleh, itu semua tidak bisa didapatkan kecuali harus dengan ilmu, ya. Orang ngerti, ya, orang tahu keutamaan sedekah jariyah itu dari mana? Dari ilmu. Orang yang ngajarkan ilmu. Orang tahu, ya, bagaimana mendidik anak itu menjadi anak yang soleh, mendoakan kepada orang tuanya. Tidak lain pasti karena ilmu, ya, diajari, tahu ilmunya. Kalau enggak, ya, bukan karena ilmu, ya, pokoknya anak lahir keimangan gedekno selesai, ya. Maka tidak jauh beda, ya, dengan orang-orang yang di luar umat Kanjeng Nabi Muhammad. Terus pokoknya anak digedekno mari selesai, tidak. Tapi kita, ya, kita harus menjadikan, ya, anak kita itu, ya, penerus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh investasi, ya. Investasi, tapi investasi akhirat, ya. Investasi akhirat, ya. Kemudian dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang paling loman, ya, di antara kalian setelahku, ajwatukum ba'di, ya. Wong sing paling loman setelahku, kata dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapa? Rajulun alima ilman fanasyarahu. Orang yang mengajarkan ilmu, dia belajar tentang suatu ilmu, kemudian dia sebarkan. Ya, ini, ya, fanasyarahu. Ya. Disebarkan, diajarkan, ya, di-share dan lain sembarang kali, ya. Fanasyarahu yub'atsu yaumil qiyamah ummatan wahdah. Dia akan dibangkitkan hari kiamat, ya, dengan sekumpulan orang-orang yang dapat fadilah dari ilmunya tadi itu, ya, dikumpul. Maksudnya apa? Jadi kok Kanjeng Nabi gua angel-angel goleki, ya. Wis ono iki rombongan siapa iki? Ya, ini rombongannya orang-orang ahli ilmu yang belajar ilmu ini. Ya, kelihatan, ya. Orang ini nyebarkan ilmu dari apa? Ngajari alif ba ta sampai, ya, banyak orang-orang bisa ngaji. Ya, dari hal yang kecil, ya. Kalau usah neko-neko. Soalnya boleh alif ba ta ajar Quran itu kan orang kan dipakai terus, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Berbeda kali yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan kepada orang lain. Adapun ilmu-ilmu yang, ya, berkembang setelahnya, ilmu fikih, tafsir dan lain sebagainya, itu kan tidak semua orang, ya. Malah banyak kadang orang mek luwih seneng ngaji kuping tok. Ya. Oh, ini ta. Tapi selesai pulang ya mari selesai, ya. Beda dengan ilmu, ya, alif ba ta saja Quran, ya. Ilmu syariat tentang toharoh, najasa dan sebagainya, yang itu yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari, ya. Jadi itu keutamaan, ya, orang yang menyebarkan ilmu, ya. Selanjutnya nasuhud diniyah. Ilmu apa li?
Mana? Alif man ra'a minkum munkaran faqad qala alaihi salatu wassalam. Ngajak adik ya. Ya. Jadi kemarin bahwasanya kalau kepingin jadi umat Kanjeng Nabi yang terbaik itu harus ada 3 poin ya. Ngajak kebaikan, ya yaitu nailul khair, kemudian amar ma'ruf, ya memerintahkan untuk menjalankan syariat, kemudian nahi mungkar, ya melarang, mencegah terjadinya perbuatan mungkar. Nah, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi, ya. Sapa wong ya sing saka awakmu ndelok kemungkaran, ya. Falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah dia berubah dengan tangannya. Ya. Fa illam yastati fa bilisani, lek ndak iso maka dengan lesannya. Ya. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika tafsir. Lek enggak iso dengan hatinya, ya ingkar, ndak ridho, ndak seneng, maka itu adalah iman yang paling lemah. Ya, makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah ya. Jadi kalau sudah ada yang menjalankan satu cukup, tapi lebih baik ya. Setiap kita itu punya tanggung jawab. Ya, misalnya sak kampung, di dalam kampung ada kemungkaran, terus nggak ada satupun orang sing nasihati, yang mencegah, maka sak kampung itu dosa kabeh. Tapi jika ada satu yang suara, ya minyak wangi. Jika ada satu yang bersuara, walaupun nggak didengar, gugur kewajiban yang lainnya. Ya, awas mir pecah mir. Ya, gugur kewajiban yang lain. Ya. Nah ini disebutkan ya, yang melihat kemungkaran hendaklah dirubah dengan tangannya. Ya, ini adalah tugas penguasa, aparat, ya, ya, umaro, ya, merubah dengan kekuasaannya. Ya nggak bisa berarti dengan lesannya. Tugasnya para ulama, ya, ngasih nasihat kepada penguasa. Makanya ulama itu ya boleh masuk ke wilayah ya. Jadi kekuasaan itu tujuannya satu, untuk memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Bukan malah menjilat ya. Tapi tetap yang paling utama itu ketika ya umarok yang paling apik itu ketika umarok itu mendatangi pintunya ulama ya. Umarok sing sowan nang ini ulama. Butuh ulama sing sowan nang umarok ya. Hilang itu kemuliaan ilmu itu akan jadi turun ya. Ulama sing sowan nang umarok ya. Njaluk dana, apa njaluk bantuan ya. Akhirnya wayahe ngomong haram gak wani ya. Waduh sungkan aku. Terus donasi nang multimedia ini Aufa TV berapa ratus juta. Misalnya lebih, misalnya sungkan kasih ngomong gak bisa ya. Kenapa? Karena itu tadi ya. Ya ketika seorang itu punya prinsip ya. Semua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ndak ngurus kok iku mang ya. Apa ngurus masih wong gak donasi meneh. Ya jarine alwi masuk gak donasi meneh gak apa-apa pokoke wis ditukokno ya. Pokoke wis nyumbang gitu. Ya. Jadi itu ya. Jadi tapi yang paling apik ulama umarok sing mendatangi pintunya ulama ya, minta nasihat ya. Itu bagus. Ya.
Lek nggak iso ndelok kemungkaran tersebut, ingkar dengan hatinya, di hatiye. Ya, aku gak rido, aku gak cocok ambil dengan yang seperti ini ya. Dan itu adalah yang paling lemah-lemahnya iman ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan nggak ada lagi selain itu, yang paling rendah itu ya minimal itu tadi, yakni ingkar dengan hati, itu termasuk bagian dari iman ya. Seperti secuil sebesar biji sawi. Sekolah terus ya. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Walaisa minna man lam yarham shaghirana wa yuqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami, bukan berjalan di jalannya manhajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Orang yang tidak ada rasa rahmat kepada orang-orang yang kecil di antara kita. Ya, baik kecil itu di dalam gambaran rakyat, ya orang-orang yang menengah ke bawah, baik kecil itu di dalam usia, ya anak kecil, kan rahmat-rahmati, ya, waduh, ndelok arek cilik kok benci kok gak seneng ngono iku. Ya itu berarti sudah lainnya enggak gitu itu. Ya, tapi ndelokan kegiatan anak kecil seneng ya. Ya, artinya anu ya berarti masih ada keimanan ya. Lam yarham shaghirana wa yuqir kabira, dan tidak menghormati orang yang tua di antara kita. Ya. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Gak amar ma'ruf, gak ngenalno syariat, dan juga tidak melarang kemungkaran. Mana Mamat? Ini loh. Ini loh. Ya. Terus Lutfi, والذي نفسي بيده بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على الله أو لا يحسن الله عليكم عقابا ولا عليه الصلاة والسلام إذا هبت أمتي تقول للظالم يا ظالم فقد زودت في عامها ومعنى ذلك فقد تغيرها badana halakuha. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walladzi nafsi biyadi. Demi jiwaku yang ada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalian itu hendaklah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Mencegah kemungkaran, ya. Dan wala ta'khudanna ala yadid dhalim aw la yab'atsanna Allahu 'alaikum iqaban min indi. Dan harus berani ya memperingatkan orang-orang yang zalim. Atau kalau enggak kalian jalankan ketiga-tiganya itu, Allah alaikum iqaban min indi. Allah akan turunkan bala itu dari sisinya langsung. Makanya turunnya bala itu karena sebab tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ya kalau orang ngajarno kebaikan, kalau sing mencegah kemungkaran, terus gak ada yang nasihati atau memberikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat dolim, ya itu menyebabkan bala itu menjadi turun, ya. Maka alaihi salatu wassalam, idza habat ummati an taqula lidzalim ya zalim faqad tudi'a minha. Ya umatku iku wedi, ya. Ya lu. Ya umatku iku wedi ngomong nang wong zalim, wong zalim. Ya. Wong zalim. Wedi gak wani. Maka hilang ya kebaikan itu. Ya. Wadana halaku akan cepat hancur. Kenapa? Maksudnya apa? Gak ada orang yang berani menasihati orang dolim. Ada satu cerita ya, zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid itu kan ada terbagi beberapa wilayah ya. Terbagi beberapa wilayah kekuasaan. Jadi seperti misalnya kita di sini tuh di Indonesia kan ada gubernur ya kan, ada gubernur Jawa Tengah, Jatim ya, Jatim, Jawa Barat, dan beberapa provinsi lainnya ya. Ternyata dan dari setiap gubernur itu ada beberapa gubernur itu sing kejem ya, sing dolim, kejem, dolim. Kayak misalnya gak cocok langsung penggal ya, kok cocok
gantung. Ya. Lawan politik gak cocok digantung. Ya. Gak usah pakai rancangan RKUHP ya. Yang moro-moro disahno itu. Ya. Suatu saat ada seorang seorang ulama, orang alim. Ya. Orang alim ini senengane orangnya kocak, humor. Ya. Orang alim sering diceluk nang istana, dipanggil ke istana untuk dimintai nasihat. Ya. Suatu saat gubernur Liman takon, ya, Nasruddin, ya, Nasruddin, kabeh mbah-mbahku iku ya, iku punya julukan sing api-api. Ya. Mbah saya Al-Mu'tasim billah, Al-Muqtadi billah. Jadi ya, kira-kira sing cocok gawe aku iki apa? Ya, berhubung rajane gubernur iku gubernur sing dolim iku mang yo bodoh, gak ngerti. Ya, ambek ulama iki mang pinter kayak gitu. Oh, lek iku datuk-datuk sampean iki masyaallah ya. Al-Mu'tasim billah, Al-Muqtadi billah. Lek sampean niku ya, lek sampean niku jenenge Yazid ya. Naudzubillah. Ya. Yazid wal iya billah. Iya. Wah, iki cocok kelar gua ambek datuk-datukku iki, ambek mbah-mbahku iki, Mang. Ya. Cocok iki ya. Ya, akhirnya ya seneng ya. Seneng wis karo ketika ada menterinya datang suatu saat sampai itu Mang Nasruddin tadi dikasih hadiah ya. Saking seneng ya. Wis aku oleh gelar wal iyadzubillah ya. Oleh gelar wal iyadzubillah ya. Suatu saat tahu orang menteri ini sih ngomong, yo Rosyo, ya. Sampean iku gelar sing anu iku, gelar sing elek iku, ya. Nasruddin itu harus dihukum karena ngekei gelar sing elek. Baru ternyata. Oh, apa artinya? Itu seorang raja yang kami berlindung kepadanya. Ya. Yang kami berlindung kepadanya. Ya, kemudian ya dipanggil. Nasruddin, kon terima nang ngakali aku ya. Ternyata aku gelarku iki mang adalah gelar gawe wong sing elek. Ya, sampai disebut gelar wal iyadzubillah. Ya, naudzubillah ya. Loh, tunggu dulu. Kon tak pateni jadi gubernur Kemang. Tunggu dulu, Tuan. Saya memberi gelar panjenengan ini gak sembarangan. Ya. Orang itu kalau misalnya menganggap gelar naudzubillah itu buruk buat sampean, berarti orang sih gak seneng sampean itu. Orang sih gak seneng sampean karena takut dengan keadilanmu. Ya, padahal iki apa? Apa lek bahasa sekarang sarkasnya. Oh iya ya. Lah tapi wong adil iya. Wong lek gak seneng ambek sampean mbek gelar naudzubillah-mu iku berarti dia itu ya ndak seneng dengan keadilanmu. Oh iya iya. Jadi menteri ini sing mangiku mang dihukum. Ya. Menteri sing mang dihukum dilebokno penjara ya. Kamu ini gelar saya sudah bagus. Ini ya. Jadi dari sejak zaman dulu itu sudah ada ya. Jadi zaman dulu itu sudah ada ya juhala, orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ono jadi mulai dulu itu. Ya. Lahirnya dari situ, dari seorang raja sing awalnya raja sing apik ya, tapi ndak didik anaknya untuk jadi raja yang baik, keturunan yang baik, akhirnya dibunuh ya, kuasaan juhalan ya gitu ya. Jadi harus ada yang berani mengatakan kepada orang zalim, wahai orang yang zalim. Terus Alwi, waalaikumsalam taala yakbalu Allahu taala al-a'dzarul barida lulatil kadhiba allati yata'allalu biha abna'uz zaman fi tarkil amri bil ma'rufi wan nahi ka qaulihim innahu la yuqbalu minna mahma
amarna au amarna heeh wa nahaina heeh au annahu yahsulu lana biwasitatin amri amri wan nahi hadza la nutiquhu wa asbaha dzalika min tawahhumati man la basirata lah wala wirata ghirata ala dinillah. ala dinillah. Nah ini ya, jadi yang realitanya sekarang ini Allah Subhanahu wa taala itu tidak nerima alasan-alasan ya ta'allulatil kadzibah, alasan-alasan dusta yang banyak dipakai oleh orang-orang itu karena ninggalno amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, alasannya apa? Ya, waduh, kalau kita itu amar ma'ruf nahi mungkar kok tidak diterima. Ya, padahal tugas kita itu cuma menyampaikan ya. Urusan diterima atau tidak itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ojo ini riba enggak boleh. Ya, orang yang terima atau enggak serahkan sama Allah. Tugas kita nasihati. Ya. In ana illa nadhir. Tugas kita cuma memberi peringatan. Hidayah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap, kita beranggapan ya wong iku iso ngono krono aku. Ya. Itu sombong. Kanjeng Nabi aja enggak seperti gitu. Ya. Pelajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, pamannya aja ya. Paman dekatnya Abu Lahab, Abu Jahal itu enggak oleh hidayah ya. Ini Nabi ya. Apalagi sekelas kita ya. Tugas kita itu cuma menyampaikan. Nabi Nuh alaihissalam ya. Padahal anaknya itu wis di tengah-tengah bencana. Ya. Anaknya ayo numpak perahu gini. Gak gelem kan anaknya. Ya Kanan itu enggak mau kan? Ya. Enggak mau. Akhirnya Nabi Nuh kecewa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laisa min ahlik, innahu amalun wa salih." Itu anak masing mati mang itu bukan keluargamu. Kenapa? Karena enggak beriman. Ya, karena enggak iman. Ya. Maka tugas kita itu menjadikan apa? Di dalam Al-Qur'an apa? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim ma ma'alatna min amalihim min syai'. Ya. Ini ya kira-kira ya. Alladzina amanu. Ya, orang yang beriman. Bawa kalimat la ilaha illallah. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Anak turunnya juga sama-sama iman, sama. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim. Akan kami kumpulkan mereka jadi satu. Ya. Akan kami kumpulkan jadi itu. Selama tetap dalam keimanan. Selama tidak keluar dari iman, tidak keluar dari Islam, akan dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek wis melenceng, ya sudah. Jangan harap-harap iso kumpul. Ya. Sudah. Jadi ya, misal iku mang tadi contoh nih. Ya, ulama ya. Ulama cedak ambek umaro, ambek pejabat. Ya. Sering diundang, ya. Sering disumbang. Pas pejabat iku kate ngedekno melegalkan perjudian misalnya. Ya. Sing dijaluki pendapat ulama iki mang. Ya apa gitu kalau jawabannya? Ya. Wah ini ndak ngomong haram gak oleh. Gak wani. Wah, ini kita lihat dari segi kemaslahatan ekonomi untuk menunjang ekonomi masyarakat ya ini boleh ya. Soalnya apa? Soalnya disumbang. Ya. Soalnya wis mangan duit haram. Ya. Akhirnya gak wani ngomong ya. Gak wani ngomong haram iki halal. Itu tadi ya dijelaskan misalnya ya. Tawahumat man la basirata lahu. Ya, tawahumat itu apa? Wedi lek gak oleh bagian. Ya. Kayak ngomong ya hak ini hak, iki batil gak wani. Apa wedi gak oleh bagian. Coba lihat sekarang ya. Orang yang dianggap ulama ya, dekat-dekat dengan penguasa gak wani ngomong sih bener ya. Soalnya apa wis masukkan barang sing haram ya. Allah alam bis wah ya.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin.